Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Minggu tanggal 13 Juli tahun 2014 adalah hari Minggu biasa ke-15. Apa yang bisa kita renungkan saudara sekalian berkaitan dengan bacaan-bacaan yang kita dengarkan dalam perayaan Ekaristi hari ini? Saya ingin merenungkan satu hal. Saya mulai dengan mengulang Mazmur tanggapan, khususnya bagian refren. Tuhan memberkati umatnya dengan damai sejahtera. Saya ulangi, Tuhan memberkati umatnya dengan damai sejahtera. Dengan cara apa Tuhan akan memberikan damai sejahtera itu kepada umatnya? Kalau kita renungkan dari bacaan-bacaan hari ini, baik dari bacaan pertama, Mazmur tanggapan, bacaan kedua maupun bacaan Injil, akan kita rangkum dalam satu permenungan. Para saudara yang terkasih, Yesus di dalam Injil mengungkapkan perumpamaan tentang Allah, tentang Yesus sebagai seorang penabur. Dan ia menebarkan benih-benih itu. Ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, ada yang jatuh di semak berduri, dan ada yang jatuh di tanah yang subur. Nasib dari benih-benih ini satu dengan yang lain mengalami perbedaan. Benih yang jatuh di pinggir jalan akan dimakan oleh burung-burung dan habis. Sedangkan yang di tanah yang berbatu-batu tumbuh sebentar karena tidak ada tempat untuk bertumbuh lagi, akhirnya mati. Sedangkan benih yang jatuh di semak berduri tumbuh tetapi kemudian dihimpit oleh duri itu dan akhirnya mati juga. Sedangkan yang tumbuh di tanah yang subur akhirnya berbuah berlipat kali ganda. Yesus tidak berbicara soal benih, tetapi Yesus berbicara soal firman yang senantiasa diberikan oleh Allah melalui nabi-nabinya, melalui kitab sucinya kepada umat manusia. Nasib dari firman ini adalah seperti halnya benih tadi. Ada yang mungkin hanya diberikan, diterima begitu saja lalu lenyap, ada yang mungkin tumbuh sebentar, ada yang mungkin tumbuh agak lama tetapi dihimpit oleh kekhawatiran sehingga tidak menghasilkan apapun. Dan ada yang tumbuh di tanah yang subur, di hati yang baik, dan akhirnya berbuah berlipat kali ganda. Bacaan pertama menggambarkan kepada kita bersama, firman itu seperti halnya air, seperti halnya salju yang turun ke bumi dan tidak akan kembali sia-sia. Demikian seharusnya firman itu yang kita terima itu juga mengalami hal yang sama. Firman itu tidak boleh sia-sia di dalam diri kita. Firman yang kita terima hendaknya bertumbuh dan menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Para saudara yang terkasih, kalau kita renungkan di dalam diri kita masing-masing, setiap saat, setiap waktu kita membaca, kita menerima firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi pertanyaannya, apakah firman Tuhan di dalam diri kita itu bertumbuh dan menghasilkan buah atau tidak? Bergantung dari disposisi atau persiapan hati kita, tanah di mana firman itu tumbuh. Jika kita memiliki hati yang baik, yang subur, maka firman itu akan tumbuh dan berbuah. Tetapi jika kita penuh dengan kekhawatiran atau semak berduri di dalam diri kita, maka juga firman itu tidak akan berbuah. Atau jika firman itu tumbuh di hati yang berbatu-batu, maka juga tidak akan berbuah, apalagi di pinggir jalan. Oleh karena itu, para saudara yang terkasih, pada kesempatan ini mari kita renungkan, apakah firman Allah yang setiap kali kita terima di dalam diri kita itu menghasilkan buah? Dan pertanyaannya adalah, buah-buah apa saja
yang telah kita hasilkan karena kita menerima firman itu. Mungkin belas kasih, mungkin menolong sesama, mungkin perhatian kepada sesama, kerelaan mendengarkan orang lain, kerendahan hati, dan lain sebagainya. Pertanyaan berikutnya, siapa saja yang telah menerima buah-buah dari firman itu? Dan pertanyaan berikutnya, apakah kita sekalian yang telah menerima itu sungguh merasakan bahwa firman itu membawa damai, membawa perubahan, membawa kesejahteraan di dalam hati kita? Semoga saudara sekalian, setiap saat firman yang senantiasa kita dengar, yang kita terima, senantiasa bertumbuh, dan terus akhirnya menghasilkan buah, bukan hanya kita nikmati sendiri, tetapi juga kita bagikan kepada sesama kita. Semoga firman itu bertumbuh dan berbuah di dalam diri kita semua. Tuhan memberkati.